Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dalam kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali bertemu muka walaupun melalui video call. Dan harapan saya semua dalam keadaan baik-baik saja. Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kembali saatnya kita merenungkan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Ayat bacaan yang saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai ayat 27. Dengan tema tetap tegar di masa sukar. Bapak Ibu, Saudara sekalian, harapan kita bersama mengenai situasi dan kondisi yang kita rasakan sampai pada hari ini masih diupayakan kelak di kemudian hari virus ini akan bisa berhenti sehingga semua warga dari negara kita Indonesia yang kita cintai ini dapat kembali pulih kepada hari-hari seperti hari-hari semula dengan aktivitas yang boleh dijalani. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini akan selalu terjadi kondisi yang kontradiksi. Artinya, semua yang kita harapkan adalah hal-hal yang baik. Tetapi tanpa kita dapat menolaknya, hal-hal yang tidak baik pun menyelingi kondisi yang sebenarnya kita dapat dambakan. Rasa nyaman, aman, tentram. Tetapi seperti yang saya katakan bahwa hal-hal yang tidak kita inginkan pun kadang-kadang menghampiri tata kehidupan masyarakat yang ada. Gelombang karena angin sakal yang kita baca di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 22 dan ayat yang ke-27 itu adalah menggambarkan satu situasi dan kondisi seperti yang saya katakan tadi tidak kita inginkan. Tetapi itu bisa saja terjadi. Maksudnya ialah supaya kita dapat belajar mengenai filosofi kehidupan, susah dan senang, tawaria dan tangisan itu sering terjadi di dalam kehidupan kita sebagai tatanan masyarakat yang ada. Gelombang karena angin sakal atau garis miring badai adalah situasi dan pada satu sisi adalah kondisi ekstrim yang bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. Ini tidak bisa kita sangkal. Sejak sejarah kehidupan manusia, yang namanya tragedi, yang namanya musibah, yang namanya wabah adalah merupakan satu kondisi yang kita tidak bisa tolak. Yang terjadi khususnya virus yang terjadi pada hari-hari ini
hampir semua negara yang ada di dunia ini mengalami. Harapan kita bersama adalah supaya kondisi yang seperti ini cepat berlalu, sehingga kerinduan kita bersama di dalam beraktivitas, di dalam bekerja, di dalam melayani masyarakat, itu dari pihak pemerintah dan juga tentunya para hamba-hamba Tuhan, sangat merindukan adanya bisa kita bertatap muka secara langsung seperti hari-hari yang selama ini bisa kita jalani. Di dalam Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12, di sana dikatakan bahwa maksud daripada wabah, maksud daripada tantangan, ujian di dalam kehidupan itu adalah untuk mendisiplin kita umat Tuhan. Yang maksudnya begini, saudaraku sekalian, kita bisa menerima keadaan yang baik dengan berkat-berkat Tuhan yang dikondisikan dengan alam damai, sejahtera, sukacita. Kita patut mengucap syukur. Tetapi berkenaan dengan kondisi yang kita alami saat-saat ini, apakah kita masih konsisten? Firman Tuhan bukankah mengatakan seperti yang kita pelajari hari-hari yang lalu, minggu-minggu yang lalu, ucapkanlah syukur di dalam segala perkara. Ucapkanlah syukur di dalam segala keadaan, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kamu. Mengucap syukur dalam hal menerima berkat-berkat-Nya adalah merupakan sesuatu yang wajar. Tetapi mengucap syukur dalam kondisi yang tidak mungkin, itu adalah di hadapan pemandangan Tuhan lebih tinggi nilainya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagi para murid, khususnya ketika sedang menjalani pelayaran naik perahu, menantikan kedatangan Tuhan Yesus karena mereka disuruh oleh Tuhan untuk berlayar lebih dahulu. Mengapa baru tiba-tiba sekonyong-konyong ada angin sakal, ya, angin yang menerpa kehidupan perahu mereka, Tuhan baru datang. Ini pun kita dapat kesempatan untuk dapat belajar mengenai kehidupan mereka. Ya, saudaraku sekalian, bersyukur bahwa kapal itu belum sampai tenggelam. Tiba-tiba Tuhan datang di antara mereka. Bagi para murid, mereka belajar dari satu tragedi, tetapi lain persepsi. Kalau kita baca ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29. Seperti yang saya katakan tadi, di satu pihak mereka dapat belajar kepada Tuhan dalam kondisi yang seperti itu, sehingga Tuhan bisa mengerjakan mujizat. Angin bisa menjadi teduh kembali, menjadi tenang, dan mereka bisa meneruskan pelayaran mereka menyeberangi danau. Bapak Ibu, saudara sekalian, sama seperti musim
yang datang silih berganti. Sedemikian keadaan bisa terjadi dalam dinamika kehidupan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-30 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, Bapak Ibu, Saudara dan saya bisa baca di sana. Mazmur pasal yang ke-30 ayat 5 dan 6 itu juga menerangkan kepada kita bahwa musim, keadaan, situasi itu tetap berada di dalam genggaman tangan Tuhan. Di dalam genggaman tangan Tuhan. Yang menjadi masalah di sini adalah apakah kita masih tetap memposisikan diri untuk tetap belajar dekat dengan Tuhan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Saya percaya ada maksud tertentu. Kalau saya mengamati situasi dan kondisi hari-hari ini, khususnya pada hari Kamis yang lalu, para pemuka agama yang terdiri daripada 6 kelompok agama yang disahkan di Indonesia ini, dari para mereka itu memanjatkan doa kepada Tuhan. Bukankah ini merupakan hal yang sangat indah? Bukankah hal ini merupakan hal yang sangat menarik? Sekalipun di dalam mereka berdoa itu menurut keyakinan dan menurut pemahaman masing-masing yang mereka utarakan di dalam doa itu. Tetapi yang saya amati secara pribadi, berkumpulnya para pemuka masyarakat, para pemuka warga negara mewakili kelompok kelompok agama masing-masing yang ada di negeri ini. Sehingga kita dapat belajar secara tulus. Mereka tidak mengutamakan diri satu dengan yang lain. Agamaku nomor 1, yang lain diabaikan. Tidak seperti itu. Kebersamaan yang sedemikian sangat menarik. Keadaan yang demikian sangat membuat hati daripada seluruh warga yang tentunya bisa menyaksikan, bisa menjadi ayem. Ya, bisa menjadi tentram karena pemuka-pemuka itu mewakili dari semua golongan kepercayaan, keagamaan yang ada di negara kita, Indonesia. Dalam setiap musim ada Tuhan ada di sana. Musim kemarau, musim hujan, ya. Kebetulan negara kita Indonesia itu berada di negara yang beriklim tropis. Ada musim kemarau, panas, tapi juga ada musim hujan. Dan itu merupakan satu keseimbangan. Kalau salah satu musim itu bisa lebih panjang, maka situasi, kondisi yang dapat kita rasakan, kita alami akan bisa menjadi lain. Tetapi di mata Tuhan keseimbangan itu masih perlu. Berikutnya adalah Tuhan lebih suka mendidik, melatih kita dalam menghadapi masalah dan mengatasinya daripada Tuhan itu langsung menjawab doa secara instan. Ya, jadi saya ulangi, Tuhan lebih suka mendidik, melatih kita di dalam menghadapi masalah dan mengatasinya daripada Dia secara langsung menjawab doa
secara instan. Ayatnya adalah Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-4 sampai 12, 1 Korintus 10, ayat yang ke-13. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 di sana dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang lazim, yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan manusia. Sementara Allah itu setia dan adil, maka Ia juga akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu cakap untuk menanggungnya. Jadi belajar daripada tema yang pada pagi hari ini kita dapat renungkan bersama adalah Tuhan lebih memposisikan diri bukan hanya sebagai Allah yang maha kuasa, yang mencukupkan segala kebutuhan yang kita perlukan, yang menjaga kondisi kesehatan kita, kesejahteraan kita. Tetapi yang sering kita alami adalah Tuhan mengizinkan segala situasi dan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kita ini supaya kita dapat belajar. Ya, supaya kita dapat menghadapi semuanya itu, sekalipun itu tidak bersandar kepada kekuatan kita sendiri yang terbatas. Tetapi kunci untuk mendapat kemenangan, kunci untuk mendapat kekuatan, kunci untuk mendapat jalan keluar, itu adalah upaya daripada kita yang terbatas. Kemudian di dalam doa kita bersandar kepada Tuhan, dan pada saat itu Tuhan mengalirkan kasih dan kuasa-Nya yang secara manusia tidak kita pahami sebelumnya. Itu yang namanya mujizat. Mujizat itu yang kita kenal di dalam Alkitab, itu adalah kerjasamanya antara orang yang membutuhkan mujizat dengan Tuhan yang merupakan sumber mujizat, sumber kuasa. Karena berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai umat-Nya itu bukan murahan. Jadi di dalam Allah sering bertindak mengerjakan sesuatu, tanda ajaib, mujizat apapun bentuknya, itu sebetulnya Tuhan mengharapkan respon daripada kita sebagai anak-anak-Nya. Itu akan lebih membuat hati Tuhan juga senang, dan kita juga akan bertambah mengucap syukur kepada Tuhan. Ringkasan renungan firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini patut dicatat sekali lagi, urutan-urutan supaya saudara bisa kembali membuat renungan masing-masing di rumah sambil tetap membuka HP saudara, belajar dari firman Tuhan. Yang pertama adalah di dalam kehidupan ini akan selalu terjadi kondisi yang kontradiksi. Ya. Kondisi yang kontradiksi ini artinya adalah sesuatu yang kita harapkan, kadang-kadang yang muncul terjadi adalah sesuatu yang bukan kita harapkan. Yang bisa kita harapkan, kita dapat alami, tentu layak kita mengucap syukur. Tapi hal-hal yang tidak kita harapkan itu bisa bertanya kepada Tuhan, mengapa hal ini bisa terjadi? Gelombang karena angin sakal atau badai adalah satu sisi kondisi ekstrim yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita bersama. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa berjalan terus mulus, lancar-lancar saja, hidup tanpa masalah. Tapi kadang-kadang tanpa ada sesuatu angin atau apa tidak kita undang, masalah bisa terjadi.
Bisa dicatat beberapa poin, ada 5 poin, yaitu yang pertama adalah cara Tuhan untuk mendisiplin kita. Itu maksudnya ada masalah terjadi. Yang kedua, bagi para murid, mereka belajar dari satu tragedi, tetapi lain persepsi. Maksudnya apa? Tuhan izinkan tragedi masalah di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat belajar. Ada persepsi apa? Ada maksud apa dari pihak Tuhan untuk mengizinkan hal itu terjadi di dalam kehidupan kita? Ayat 26 sampai ayat 29 Matius pasal 14. Kemudian yang ketiga adalah sama seperti musim yang datang silih berganti, sedemikian keadaan terjadi dalam dinamika kehidupan. Mazmur pasal 30 ayat 5 sampai 6. Kemudian poin yang keempat adalah dalam setiap musim Tuhan ada di sana. Musim keringkah, musim kemarau panjangkah, musim hujankah, musim panenkah, Tuhan ada di sana. Ya, Daniel pasal yang kedua ayat 21. Poin yang terakhir yaitu poin yang kelima, Tuhan lebih suka mendidik atau garis miring melatih kita dalam menghadapi masalah dan mengatasinya daripada langsung dia menjawab doa secara instan. Ibrani pasal 12 ayat yang keempat sampai dengan ayat 12. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Demikian renungan yang saya sampaikan. Kemudian sebelum nanti kita akan berdoa, ada titipan pesan dari pengurus gereja yang berhubungan dengan situasi keuangan yang dipegang oleh bendahara, menitipkan kepada saya bahwa mulai minggu-minggu ini Bapak Ibu Saudara sekalian, selain daripada bisa mempersembahkan persembahan persepuluhan yang bisa dijalankan, maka di gereja itu disediakan kotak, maksudnya adalah untuk persembahan operasional. Jadi mulai minggu-minggu ini ke depan, tidak tahu sampai berapa minggu ke depan, sambil menanti situasi dan kondisi ini bisa pulih, selain daripada Bapak Ibu Saudara sekalian membawa persembahan persepuluhan, maka diberi kesempatan bagi yang ada kelebihan atau bagi yang mungkin untuk bisa mempersembahkan persembahan ekstra, yaitu untuk operasional. Adapun kotak maupun tempat persembahan itu sudah disediakan di gereja. Saya kira ini pesan daripada pengurus yang dapat saya sampaikan. Untuk itu mari kita akhiri renungan pada pagi hari ini di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami surgawi, kami bersyukur kepadamu. Sampai pada hari ini kami masih dapat menikmati persekutuan. Walaupun ini tidak bisa kami jalankan secara langsung, tetapi kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk merenungkan bersama, belajar daripada kebenaran firman-Mu melalui kehidupan para murid yang dihadang oleh gelombang dan angin sakal di dalam perahu mereka. Di dalam kehidupan ini pun kami dapat belajar. Sering Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami bersama, tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tiba-tiba masalah terjadi.
selama lebih daripada 2 bulan, bukan waktu yang pendek, terutama bagi umat-Mu yang mengalami kondisi yang tidak kami harapkan, berhubungan dengan virus yang sampai pada hari ini masih diupayakan untuk dapat berhenti. Tuhan, seperti dikatakan di dalam firman-Mu, Engkau berada di dalam situasi dan kondisi apapun. Itu sebabnya terutama bagi kami anak-anak-Mu, sangat membutuhkan Engkau, sangat membutuhkan pribadi-Mu, sangat membutuhkan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, baik secara keluarga, baik secara kelompok, di dalam kami berjemaat. Kami bersyukur kepadamu, sampai pada hari ini Engkau masih memberikan kekuatan, masih memberikan kepada kami harapan, kelak di kemudian hari. Tetapi pasti keadaan yang kami alami hari-hari ini akan cepat berlalu, dan Tuhan menggantikan dengan situasi dan kondisi seperti yang kami alami sebelum wabah ini terjadi. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau tetap memberikan kepada kami pendampingan, Engkau tetap memberikan kepada kami kekuatan, Engkau tetap memberikan kepada kami renungan-renungan firman Tuhan, selain daripada hari Minggu yang dapat kami rasakan bersama, kami alami bersama secara konsisten. Secara tetap kami dapat buka Alkitab, kami dapat membaca, kami dapat berdoa kepada Engkau. Sekali lagi Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu atas keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Biarlah kasih setia daripada Tuhan, itulah yang akan mewarnai, itulah yang akan menghidupi pengabdian kami. Dan iman kami tetap tertuju kepada Engkau, dan kami tidak akan ragu lagi, kami tidak akan bimbang, kami tidak akan menolehkan muka kami ke samping kanan atau kiri, tetapi tetap memandang kepada Engkau. Kami percaya dan penuh dengan keyakinan, kelak di kemudian hari Engkau akan mengerjakan sesuatu yang belum kami pikirkan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, aktivitas kehidupan sehari-hari dari anak-anak-Mu, Tuhan sertai dan Tuhan berkati, Tuhan berikan kecukupan, sekalipun kami hanya mengharapkan hanya kebutuhan makan dan minum. Tapi kalau itu merupakan berkat daripada Tuhan, akan mendatangkan kekuatan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dipilih untuk menjadi umat-Nya yang dikasihi dan disayangi. Kasih Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, termasuk segala kondisi yang terjadi di dalam alam semesta ini. Tuhan ada di sana. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami memohonkan segala berkat kasih karunia-Mu, berkat di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian, mulai sekarang ini sampai kepada akhir zaman, bahkan sampai selama-lamanya. Allah yang berjanji adalah Allah yang setia, maka Dia juga akan menggenapi setiap janji, bahkan baik yang sudah kami alami, sedang berjalan, dan akan kami alami. Amin.